Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Rahmadillah dari 11 IPS 2. Saya di sini akan memaparkan materi yang sudah saya kaji dan ringkas mengenai Kerajaan Majapahit beserta upaya dalam mengembangkan potensi laut dan mempertahankan eksistensinya sebagai negara maritim. Apa sih yang disebut dengan kerajaan maritim itu? Kerajaan maritim adalah sebutan untuk kerajaan yang terletak di pesisir pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, perdagangan, dan perlayaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan maritim, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara dan zaman sebelumnya, kehidupan masyarakat pada dasarnya bertumpu pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris. Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara antara lain kapur barus, merica, pala, cengkeh, nila, mur, borak, kesturi, dan emas. Masyarakat Indonesia pada masa itu memanfaatkan laut untuk mengangkut berbagai hasil bumi ini ke wilayah Nusantara lainnya atau ke India, Afrika, dan Cina. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai bentuk dan fungsi kapal, seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal yang hanya digunakan bagi kepentingan raja dan upacara keagamaan. Besarnya armada Majapahit memudahkan untuk mengontrol pelabuhan-pelabuhan yang mengganggu aktivitas lainnya. Majapahit membutuhkan armada agar mampu untuk membeli dan menjual komoditas untuk perdagangan dunia dalam partai besar, melarang negara lain untuk membuat armada besar, mengatur seluruh perdagangan laut dalam kontrol Majapahit, dan menjaga mitranya agar tidak langsung berhubungan dengan produsen. Kepemimpinan Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah kerajaan maritim yang jaya. Merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara, Majapahit juga mewarisi pelabuhan-pelabuhan besar di pantai utara Jawa. Majapahit juga mewarisi pelabuhan-pelabuhan besar di pantai utara Jawa, tempat persinggahan kapal-kapal dagang asing akibat jalur rempah yang terbentuk pada masa sebelumnya. Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang pengaruhnya meliputi Asia Tenggara, terutama setelah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, yakni pada abad ke-14. Dari segi kekayaan alam, wilayah Majapahit menghasilkan rempah, beras, dan garam yang berasal dari pantai utara Jawa dan Madura. Hal itu merupakan awal proses perkembangan kesadaran bagi Majapahit untuk menjadi kerajaan maritim pada masanya. Kerajaan Majapahit menguasai wilayahnya melalui kebiasaan ekspansi yang mengedepankan cara-cara persuasif. Apabila cara-cara yang bersifat persuasif tidak berhasil, maka kekuatan militer digunakan. Kebiasaan tersebut melahirkan hukum adat penguasaan wilayah yang memberikan kebebasan pada daerah taklukan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sekaligus pada waktu tertentu menunjukkan kepatuhan pada pemerintah pusat Majapahit. Jika suatu daerah takluk di bawah kekuasaan Majapahit, maka pada umumnya pemerintah Majapahit tidak mencampuri urusan internal daerah tersebut. Majapahit hanya mewajibkan daerah bawahannya untuk menyampaikan upeti atau uang takluk, mengirimkan utusan pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda takluk di bawah penguasaan Majapahit, dan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kehendak pemerintah Majapahit bagi wilayah kekuasaannya. Beberapa penemuan di beberapa negara di Asia Afrika menunjukkan adanya peninggalan dari masyarakat Nusantara yang diperkirakan sudah berumur ribuan tahun. Peninggalan arkeologi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu sudah memiliki ilmu dan teknologi perkalapan serta navigasi yang baik sehingga mampu menyeberangi Samudra Hindia ke semenanjung India, bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika. Hal ini menunjukkan masyarakat Nusantara pada saat itu sudah mampu mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat,
pesisir, dan laut, sehingga aktivitas di ketiga wilayah dapat saling mendukung satu sama lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.